Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang Tuhan beri kepada kita. Kita bisa menjalani hidup ini tidak selalu mulus ya. Suka duka silih berganti, itulah kehidupan. Dan di dalamnya kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ya, ada firman Tuhan yang menguatkan kita, yang memimpin jalan kita. Sebab firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu sendiri adalah pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan firman dalam hidup ini hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dari Hagai pasal 1. Kita lihat bagaimana ketika mereka mengutamakan diri mereka sendiri, apa yang terjadi. Ya, dan di pasal 2 kita akan lihat bagaimana ketika mereka mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Di dalam Hagai pasal 2 ayat 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Bapak Ibu bisa nanti membaca seluruh pasal 2 ya, Hagai ini. Di ayat 15 atau 16 dikatakan, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Ya, sebelum memulai pembangunan itu, sebelum naik terus bangunan itu, perhatikan bagaimana keadaanmu sebelumnya. Sebelumnya apa? Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Artinya ya tidak setimpal dengan apa yang mereka lakukan untuk hasilnya. Ya sangat merugikan. Mereka tidak mengalami kebahagiaan atau tidak menerima berkat-berkat Tuhan. Ya. Di ayat 17, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan ingatkan, kenapa keadaanmu begitu ya? Kenapa kamu susah? Nah, ternyata Tuhan yang mendisiplin mereka, menghajar mereka. Hasil tanaman tidak memuaskan. Ya, mereka tidak mengalami keberhasilan. Apa yang mereka buat justru gagal ya. Supaya mereka berbalik. Tapi ketika mereka tidak berbalik, tidak bertobat, keadaan mereka akan susah. Ya. Nah, tetapi kemudian di ayat 18 atau 19 dikatakan, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Nah, rupanya mereka respon firman Allah waktu Nabi Hagai menegur mereka. Di pasal 1 kita sudah belajar kemarin, ditegur mereka. Nah, supaya mereka mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Allah. Ya, melakukan perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan buat mereka. Nah, setelah mereka memulainya. Nah, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Wow, menarik. Kapan Tuhan mulai memberi berkat? Mulai umat itu taat. Ketaatan akan menghasilkan berkat ya. Kalau boleh kita sebut tema kita ya, ketaatan. Ketaatan kita kepada Allah akan menghasilkan berkat. Dan Allah tidak akan mengecewakan kita. Ketika saudara taat kepada firman, ketika saudara mau melakukan firman itu, Tuhan tidak akan mengecewakan. Apa yang difirmankan iya dan amin. Janji Tuhan iya dan amin. Kadang-kadang memang dalam perjalanan ini kalau kita belajar dari bangsa Israel, ketika Tuhan menjanjikan tanah perjanjian untuk mereka, ya mereka tidak selalu mulus dalam perjalanan itu.
Ya bahkan di padang gurun, satu peristiwa yang penting sejarah membuktikan, ya, ketika mereka tidak taat, mereka harus berputar kembali. Mereka mengalami kesulitan karena ketidaktaatan. Tetapi ketika mereka taat, ya mereka pegang firman Tuhan, mereka lakukan firman Tuhan, mereka melangkah dengan iman sesuai dengan firman Allah, maka mereka berhasil. Mereka masuk. Ya, umat Yehuda, umat Israel setelah pulang dari pembuangan, ya kita sudah diberkati kemarin bahwa tujuan adalah pertama bangun bait Allah dulu yang sudah hancur itu. Ya, bait Allah di Yerusalem yang hancur, yang diporak-porandakan tahun 586 sebelum Masehi itu. Ya, setelah kembali bangun dulu. Nah, ketika mereka asik dengan diri mereka, apa yang terjadi? Tidak ada hasil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita tergoda untuk diri kita. Ini fakta, ini kenyataan, ini kedagingan kita, inilah kelemahan kita. Seringkali kita begitu sulit menerima firman, begitu sulit melangkahkan kaki kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk berjalan melangkah sesuai dengan firman Allah, untuk kita hidup sesuai dengan firman. Ya, ini kenyataan. Benar nggak sih? Ya, misalnya kita tahu firman Tuhan bahwa ketika kita datang kepadanya, ya Tuhan berkata, mari datang kepadaku wahai kamu sekalian yang lebih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi kadang-kadang kita ragu, benarkah? Masa iya? Ada usah deh kita berjuang sendiri saja. Ya, akhirnya tidak datang kepada Tuhan. Seringkali ya kita punya masalah ya, secara manusia ini seringkali kita bukan mengandalkan Tuhan. Kita cari dulu pertolongan dari yang lain. Setelah semua gagal, ya kita misalnya katakan, sakit penyakit, kita berobat dokter nggak sembuh, pindah dokter lain lagi nggak sembuh misalnya, ya pindah ke dokter lain, akhirnya apa? Karena nggak sembuh, ya akhirnya ke paranormal, ke dukun-dukun, ya obat kampung, dengan istilah kita bilang obat kampung, padahal bukan obat tradisional, beda ya. Obat kampung seringkali kita bukan obat kampung yang kita maksud adalah obat tradisional, herbal, bukan. Tapi obat kampung itu pergi ke ya leluhur ya, roh-roh leluhur ya, minta petunjuk, minta petuah. Wah, ini sesuatu yang keliru. Nah itu pun setelah nggak sanggup baru, Tuhan tolonglah saya, itu kan. Dalam usaha pekerjaan kita buat ini buat itu, gagal. Kita berjuang kekuatan kita, kepintaran kita, gagal. Kemudian setelah gagal total baru Tuhan, nah gitu ya. Nah umat ini kan setelah didisiplin Tuhan, kamu lakukan gandum berapa, hasilnya mestinya banyak, ternyata sedikit. Siapa yang memberkati sih? Tuhan kan. Nah kenapa kita tidak menempel dengan sumber berkat itu? Kenapa kita lebih mengutamakan berkat? Ya, pagi, sore, siang, malam kerja semua untuk uang. Akhirnya kan ada lagu, apa yang dicari orang pagi, sore, siang, malam. Terbalik ya. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam. Apa yang dicari? Bapak Ibu, apa yang dicari? Uang. Duit. Ada seorang hamba Tuhan pernah menyampaikan ilustrasi ya, bedanya kereta api dulu dengan sekarang. Dia bilang kereta api dulu susah, duit, susah, duit. Jadi hidup ini susah, mikirin duit terus. Tapi kereta api zaman sekarang modern, sukses. Nah itu beda jalannya ya. Saudara masih pakai kereta api zaman dulu atau sekarang? Sukses, tapi hati-hati. Sukses jangan karena mengandalkan diri sendiri, tidak akan sukses. Ya, tapi kita sukses di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, lihat keadaanmu. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Lihat ketika engkau lakukan, mulai engkau letakkan batu,
untuk pembangunan bait Allah, kemudian engkau berjuang membangun. Kita lihat nanti memang ada musuh dari luar untuk menghalangi pembangunan, tapi mereka tetap membangun. Mereka tetap membangun. Mereka tetap membangun. Jadi apapun hal tantangan, pergumulan, halangan yang kita hadapi ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ketika kita mau taat kepada firman, ada yang menghalangi kita, ada yang mencegah kita, mungkin ada yang mengolok-olok kita, ada yang mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang kita, mulai digoda kita supaya kita tidak taat kepada firman. Tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap pegang firman. Lakukan saja. Lakukan saja. Bapak Ibu coba kalau ada berdua yang di gereja ya, lihat kiri kanan dan katakan, lakukan saja. Lakukan saja. Taat saja. Ketaatan akan menghasilkan berkat. Mulai dari hari ini Tuhan bilang, aku akan memberi berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak sia-sia kalau kita mentaati firman Allah. Tidak sia-sia. Percayalah kepada firman, percayalah kepada janji Allah. Pegang teguh, lakukan firman itu. Kalau firman itu katakan bahwa kita datang kepada Tuhan membawa beban pergumulan kita, Tuhan mendengar, Tuhan tahu beban pergumulan kita dan Tuhan menjawab, percayalah itu. Tuhan jawab beban pergumulan saya, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya dari sakit penyakit saya. Karena oleh firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Ketika kita bergumul mengenai kehidupan kita, makan minum kita, mulai kita takut, mulai khawatir. Tuhan berkata, jangan khawatir. Ya, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun Allah tahu bahwa mereka membutuhkan itu. Allah tahu mereka perlu itu. Nah, apalagi kita anak-anaknya. Bukankah Allah melihat kita? Bukankah Allah memperhatikan kita? Bukankah Allah peduli kepada kita? Saudara, sesuai dengan kebenaran firman, Allah peduli kepada kita. Allah peduli kepada saudara. Sebab dia beserta kita. Dia beserta saudara. Apa bebannya? Apa pergumulan? Ketika kita taat pada dia, dia tidak mengecewakan. Dia tidak mengecewakan. Coba lihat kiri kanan dan katakan, ternyata dia tidak mengecewakan. Ya. Kalau kita mengandalkan dunia mengecewakan. Sahabat kita bisa mengecewakan kita. Suami bisa mengecewakan istri, istri mengecewakan suami. Orang tua mengecewakan anak, anak mengecewakan orang tua, itu dunia. Tapi Tuhan tidak akan mengecewakan. Persoalannya adalah, adakah kita mau taat terus kepada dia? Jangan karena baru menghadapi pergumulan kita bilang, aduh Tuhan ini, Tuhan ini, gimana ini, piye iki Tuhan iki, piye iki. Orang Batak bilang, nabuhado Tuhanon, nabuhado deh bataon, di baik langsung ngonon. Dengan tidak, Tuhan tidak buat kita menderita. Kalaupun ada penderitaan, ya kok ono penderitaan ini, gitu ya. Ada saja penderitaan, iya itu masalah hidup dan sebenarnya itu ujian iman. Amin, ujian iman. Taat saja. Nah, untuk ketaatan memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Tidak mudah, misalnya gini aja. Oh, ini pernah saya alami. Saya mau taat setiap hari Minggu ke gereja. Ternyata enggak tuh. Ya ada teman menggoda, yuk jalan-jalan yuk. Nah, kita nih jalan-jalan aja. Yuk kita, ya ada pertandingan sepak bola final ini. Minggu depan aja ke gereja. Oke, minggu depan aja ke gereja. Ada pesta. Ya kita ke pesta aja. Ya habis pesta dibuat hari Minggu sih gitu ya. Ke gereja nanti aja. Mana ketaatan kita? Ya. Itu kedagingan kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan kita, yuk taat yuk. Lihat Tuhan bilang mulai kalian melakukannya. Mulai lakukan firman itu, lihat keadaanmu. Siapa yang tidak mau diberkati? Ayo, siapa yang tidak mau bisnisnya meningkat, diberkati, usahanya, ekonomi naik? Mau kan? Kadang-kadang kita hanya mau ekonomi saja, tapi ketaatannya tidak. Ini kan tidak boleh. Dimulai ketaatan dulu dong. Maka Tuhan bilang, mulai diletakkannya batu itu. Mulai itu loh, ya, mulai hari, mulai engkau membangun itu, mulai itu, lihatlah. Artinya Tuhan berjanji,
Dan Tuhan membuktikan janjinya dan mereka diberkati. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita. Mari kita taatlah kepada firman, taat kepada Tuhan, lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Utamakanlah Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran itu, maka semua ditambahkan kepadamu. Itu iya dan amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama melangkah di dalam Tuhan. Kita ini tidak hebat-hebat juga ya, tidak hebat-hebat juga. Kedagingan kita ini begitu lemahnya, bahkan dunia menggoda. Tetapi percayalah Tuhan akan menolong. Ketika kita taat kepada firman itu, katakan, Tuhan, aku lemah, aku terbatas, dan tolong aku ya Roh Kudus untuk mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Dan aku percaya, aku orang yang diberkati Tuhan karena melakukan firman, karena taat, cinta akan Tuhan, ya, cinta akan Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan, terus diberkati Tuhan. Kita sekalian orang-orang yang diberkati Tuhan. Mulai dari hari ini, firman Tuhan katakan, aku akan memberi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita.